Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbar Nawir. Saya mahasiswa Universitas Cokroaminoto Palopo. Nah, kali ini saya akan membagikan video presentasi pertama saya tentang pengantar riset operasi sebagai salah satu pemenuhan tugas mata kuliah riset operasi. Berikut video presentasinya. Nah, baik, sebelum kita mulai membahas tentang materi presentasi kita pada kesempatan ini, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang bagaimana biodata saya dengan memperkenalkan diri lebih dalam lagi. Baik, nama lengkap saya adalah Iqbar Nawir. Nomor induk mahasiswa saya bernomor 15044111177. Kelas saya itu kelas 4 gabungan 1 SIK, dan program studi saya itu teknik informatika, dan fakultas saya itu teknik komputer. Adapun nomor HP saya yaitu 082293696694. Email saya yaitu akbarnwr1@gmail.com. Alamat saya beralamat di perumahan Devita Garden, Blok A3 nomor 6, Benteng Raya, Kota Palopo. Baik, sekarang kita lanjut pada pembahasan kita tentang materi presentasi kita, yaitu pengantar riset operasi. Adapun di materi tentang pengantar riset operasi ini ada beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas. Di antaranya adalah ada 4 pokok bahasan, dan yang terakhir kita tutup dengan kesimpulan dari keempat pokok bahasan tersebut. Yang pertama kita akan membahas tentang sejarah dan perkembangan riset operasi. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang definisi riset operasi yang terbagi atas 3, yaitu secara umum, menurut para ahli, dan menurut pemateri, yang dalam hal ini adalah saya sendiri. Dan yang ketiga yaitu model riset operasi. Adapun model riset operasi terbagi atas 2, yaitu bagaimana pengertian dari model itu sendiri dan jenis-jenis model riset operasi. Kemudian yang keempat yaitu bagaimana penerapan dan implementasi konflik dan peperangan. Pusatnya pada Perang Dunia Kedua. Sebenarnya riset operasi ini tercetus sebagai akibat dari riset pada operasi militer yang dilakukan selama perang tersebut. Kelompok-kelompok ahli-ahli matematika, ekonomi, dan ahli-ahli disiplin ilmu lainnya disatukan untuk menganalisis berbagai masalah operasi militer. Kelompok-kelompok ini dibentuk di Inggris dan Amerika Serikat, di mana Angkatan Laut Amerika Serikat atau Navy mempekerjakan lebih dari 70 orang analis. Berbagai bentuk masalah dapat dipecahkan dengan baik, seperti di mana harus ditempatkan instalasi radar, bagaimana menemukan lokasi kapal selam lawan, dan bagaimana menempatkan bom-bom yang dipicu dengan gelombang radio jarak jauh di laut sekeliling Jepang. Kemudian pada pasca Perang Dunia Kedua, riset operasi menarik industri-industri pasca perang di Inggris dan Amerika Serikat untuk menerapkannya dalam pemecahan masalah-masalah manajerial dan operasional yang dialaminya. Salah satu perkembangan riset operasional pasca perang yang cukup terkenal adalah temuan salah satu metode riset operasional oleh George Detzing. Beliau sangat terkenal dalam temuannya yang berupa pengembangan pemrograman linier, yang merupakan model atau metode riset operasional yang sangat luas digunakan. Kemudian Detzing ini sering disebut sebagai bapak pemrograman linier. Itu tentang sejarah dan perkembangan dari riset operasi itu sendiri. Kita lanjut pada pembahasan kita yang kedua, yaitu definisi riset operasi.
Baik, definisi riset operasi seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa terbagi atas 3, yaitu definisi secara umum, definisi menurut para ahli, dan menurut pemateri sendiri. Secara umum, riset operasi itu merupakan salah satu metode atau teknik yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang optimal dengan berbagai kondisi dan keterbatasan yang dihadapi. Metode pengambilan keputusan dengan teknik riset operasi ini tidak hanya dapat digunakan dalam suatu lingkungan yang terbatas atau mikro, tetapi dapat juga digunakan pada level makro. Adapun menurut para ahli, di antaranya ada 3 ahli yang akan kita bahas tentang pengertiannya di sini, yaitu menurut Kranjman, Arkoff, dan Arnov, menurut Morse dan Kimball, dan menurut Miller dan M. Kastar. Menurut Kranjman, Arkoff, dan Arnov, pada tahun 1950-an mengemukakan pengertian riset operasional sebagai aplikasi metode-metode, teknik-teknik, dan peralatan-peralatan ilmiah dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul di dalam operasi perusahaan dengan tujuan ditemukannya pemecahan yang optimum masalah-masalah tersebut. Kemudian pendapat yang kedua dari Morse dan Kimball mendefinisikan riset operasi ini sebagai metode ilmiah yang memungkinkan para manajer mengambil keputusan mengenai kegiatan yang mereka tanangi dengan dasar kuantitatif. Adapun yang ketiga, yaitu pendapat yang ketiga menurut Miller dan M. Kastar, mengartikan riset operasi sebagai peralatan manajemen yang menyatukan ilmu pengetahuan, matematika, dan logika dalam kerangka pemecahan masalah-masalah yang dihadapi sehari-hari, sehingga akhirnya permasalahan tersebut dapat dipecahkan secara optimal. Adapun menurut saya sendiri sebagai pemateri dalam hal ini, riset operasi ini menurut saya adalah metode pemecahan masalah dengan manajemen sumber daya atau dalam manajemen sumber daya guna mendapatkan solusi pemecahan yang optimal. Sekarang kita akan bahas tentang model dari riset operasi. Mengenai model dan riset operasi, kita akan bahas tentang bagaimana pengertian dari model itu sendiri dan bagaimana jenis-jenis model riset operasi. Adapun pengertian dari model itu adalah abstraksi atau penyederhanaan realitas sistem yang kompleks di mana hanya komponen yang relevan atau faktor yang dominan dari masalah yang dianalisis diikutsertakan. Salah satu pembentukan model adalah untuk menemukan variabel apa saja yang penting dan menonjol. Penemuan-penemuan variabel yang penting ini berkaitan erat dengan penyelidikan hubungan yang ada di antara variabel. Adapun jenis-jenis dari model riset operasi adalah model ikonik, model analog, model simbolik, model matematis, di mana model matematis ini terbagi atas 2, yaitu model matematis deskriptif dan model matematis normatif. Baik, saya akan jelaskan satu persatu dari jenis-jenis model riset operasi tersebut. Pertama, yaitu model ikonik. Model ikonik itu adalah suatu model yang digunakan untuk menggabung atau mengandung karakteristik dan properti nyata dari suatu sistem yang dimodelkan. Salah satu contoh bentuk ikonik adalah pilot plan dari suatu pabrik. Kemudian model analog. Model analog adalah suatu model yang menyajikan suatu analogi dari keadaan nyata. Tidak seperti model ikonik, model analog tidak harus sama dengan sistem yang disajikan. Salah satu contoh model analog adalah histogram, di mana panjang batang yang berbeda digunakan untuk menyajikan frekuensi relatif dari berbagai macam kejadian. Itu pengertian dari model analog. Kemudian model simbolik. Yang ketiga, bentuk model yang paling abstrak dan biasa digunakan dalam bidang riset operasional dan pada kenyataannya. Riset operasional biasanya disinonimkan dengan suatu formulasi dan menggunakan suatu bentuk khusus dari model simbolik yang disebut dengan model matematis. Adapun model matematis itu yang pertama adalah model matematis deskriptif, yaitu satu model yang mendeskripsikan atau mendeskriptifkan beberapa aspek dari sistem yang dimodelkan, seperti keadaan pada masa datang atau karakteristik dari operasi. Kemudian model matematis normatif biasanya disebut dengan model dengan masalah pengambilan keputusan. Masalah-masalah pengambilan keputusan adalah masalah yang harus diputuskan oleh satu atau lebih keputusan. Jadi saya pikir jelas tentang bagaimana jenis-jenis model riset operasi.
Sekarang kita lanjut pada pembahasan kita yang keempat, yaitu bagaimana penerapan dan implementasi riset operasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang dalam hal ini kita akan coba terapkan dalam bentuk contoh kasus penerapan riset operasi tersebut. Pertama, saya akan jelaskan tentang bagaimana contoh penerapan dan implementasinya secara umum. Aplikasi riset operasional tentunya dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Dalam permasalahan yang kompleks, pengambilan keputusan tidak lagi ditunjang hanya oleh institusi pimpinan atau manajemen, melainkan didukung oleh hasil analisis dari kumpulan data yang ada. Pembuatan keputusan merupakan bagian kecil kegiatan eksekutif, manajer, karyawan, setiap manusia dalam kehidupannya. Dalam pemecahan dari berbagai bidang yang telah dianalisis oleh perkembangan riset operasi dewasa ini, banyak faktor-faktor aplikasi yang mengalami kemajuan yang pesat didukung teknologi dalam sumber informasi menurut Xiang dalam bukunya yang diterbitkan tahun 2009 di halaman 3, antara lain adalah keuangan, distribusi, perencanaan, industri, manajemen konstruksi, marketing, dan personel. Saya akan jelaskan satu-satu tentang bagaimana bentuk dari ketujuh bidang tersebut. Yang pertama tentang keuangan, seperti analisis cash flow, investasi, aturan pembelian bahan dengan harga bervariasi, penentuan kuantitas dan waktu pembelian, kemudian strategi eksplorasi dan eksploitasi bahan mentah, kemudian kebijakan pergantian barang. Dalam bidang distribusi itu sendiri, lokasi dan ukuran gedung, pusat distribusi, mikrodistribusi, kebijakan distribusi, logistik, dan sistem distribusi. Kemudian yang ketiga itu tentang perencanaan. Perencanaan yang dimaksud seperti jumlah, ukuran, lokasi, dan sebagainya, beserta dengan interaksi di dalamnya. Adapun di bidang industri, perencanaan industri, stabilisasi produk karyawan, training, dan lain-lain. Kemudian tentang manajemen konstruksi, seperti kebijakan maintenance, jumlah karyawan maintenance, pengaturan proyek, dan alokasi sumber karya. Kemudian untuk di bagian marketing atau bidang marketing yang dimaksud seperti pemilihan produk, timing, perlakuan terhadap kompetitor, dan penentuan jualan salesman dan strategi periklanan. Dalam bidang personel yang dimaksud adalah pemilihan personel, misalnya gabungan antara umur dan keterampilan, kebijakan penerimaan karyawan, dan pembagian karyawan. Itu tentang 7 bidang yang didukung teknologi dalam sumber informasi yang mengalami kemajuan berkat riset operasi tersebut. Sekarang kita masuk dalam bentuk contoh penerapan dan implementasi riset operasi dalam kehidupan sehari-hari yang berdasar dari aplikasi dari riset operasi tersebut untuk mengambil suatu keputusan berdasarkan suatu masalah yang kita pecahkan. Di sini kita punya kasus. Ada sebuah tanah seluas 10.000 meter persegi akan dibangun rumah tipe A dan tipe B. Untuk rumah tipe A diperlukan 100 meter persegi dan tipe B diperlukan 75 meter persegi. Jumlah rumah yang dibangun paling banyak 125 unit. Keuntungan rumah tipe A adalah 6 juta per unit dan tipe B adalah 4 juta per unit. Keuntungan maksimum yang dapat diperoleh dari penjualan rumah tersebut adalah, ini adalah contoh kasus yang barangkali sering kita temui dalam kehidupan kita, tapi dengan kuantitas yang berbeda. Nah, kita akan coba pecahkan dengan menggunakan riset operasi. Pertama, kita buat pemisalan. Kita misalkan X sebagai rumah tipe A dan Y sebagai rumah tipe B. Dengan fungsi 10X tambah 75Y kurang sama dengan 10.000 dibagi 25. 4X tambah 3Y lebih kecil sama dengan 400. Itu adalah persamaan yang pertama yang kita buat berdasarkan pemisalan. Kemudian X tambah Y lebih kecil sama dengan 125 untuk persamaan kedua. Nah, fungsi tujuan kita adalah mencari keuntungan maksimum dengan fungsi tujuan 6 juta X tambah 4 juta Y. Mencari keuntungan maksimum dengan mencari titik-titik pojok dengan menggunakan sketsa grafik. Yang pertama kita lakukan. Kita misalkan yang grafik yang pertama. Kita gunakan persamaan yang pertama. 4X tambah 3Y kurang sama dengan 400. Titik potong dengan sumbu X. Jika Y-nya sama dengan 0, maka X-nya itu sama dengan 100. Sehingga titik potongnya adalah 100,0 yang dalam hal ini X-nya 100 dan Y-nya 0. Kemudian titik potong dengan sumbu Y.
Jika X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 400 kita bagi dengan 3 mendapatkan hasil 133,3. Maka titik potong yang didapat adalah 0 untuk X dan 133,3 untuk Y. Kemudian pada grafik kedua dengan menggunakan persamaan yang kedua, yaitu X tambah Y kurang sama dengan 125. Titik potong dengan sumbu X jika Y sama dengan 0, maka X-nya itu sama dengan 125 dengan cara yang sama seperti pada grafik pertama. Kemudian untuk titik potongnya yaitu 125,0. Kemudian titik potong dengan sumbu Y jika X-nya itu sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 15. Itu kita dapat berdasarkan cara penyelesaian yang sama dengan grafik pertama. Nah, sekarang titik potong dari slide sebelumnya itu adalah 0,125, di mana X-nya 0 dan Y-nya 125. Gambar grafiknya kita bisa lihat bersama-sama, gambar grafiknya seperti ini untuk titik-titik potong tersebut yang dimaksudkan. Kemudian titik potongnya kita lakukan eliminasi X. Kita gunakan proses eliminasi. Seperti ini jelas tentang bagaimana proses eliminasi. Kita kalikan dengan 1 kalikan dengan 4. Kita dapat dari sini, kemudian kita dapatkan hasil Y-nya sama dengan 100. Nah, Y-nya sama dengan 100. X tambah Y sama dengan 125. Kita aplikasikan. X sama dengan 125 dikurang Y. Y-nya kita dapat 100, sehingga kita dapatkan hasil 125 kurang 100 atau 125 kurang Y sama dengan 25. Sehingga dapat titik potong 25,100. Sekarang titik ini adalah bentuk dari titik pojoknya. Kemudian kita masukkan fungsinya, yaitu 6 juta X tambah 4 juta Y. Kita dapat hasil 600 juta untuk titik pertama, dan titik kedua 500 juta, titik ketiga itu 550 juta. Keuntungan maksimumnya adalah, atau keuntungan yang tertinggi kita dapat dengan di titik 100,0, yaitu 600 juta. Itu adalah bagaimana contoh penerapan dari riset operasi tersebut untuk memecahkan masalah kita atau masalah-masalah sehari-hari dengan mengambil suatu keputusan. Nah, kesimpulan dari pembahasan kita tentang pengantar riset operasi tersebut adalah riset operasi ini sebagai peralatan manajemen yang menyatukan ilmu pengetahuan matematika dan logika dalam kerangka pemecahan masalah-masalah yang dihadapi sehari-hari, sehingga akhirnya permasalahan tersebut dapat dipecahkan secara optimal tentunya. Dan selanjutnya sebagai representasi dari fenomena atau masalah, tindak lanjut dari riset operasi tersebut untuk memecahkan masalah dari suatu masalah yang disederhanakan untuk merepresentasikan masalah sebenarnya. Untuk menemukan suatu solusi pemecahan yang optimal dibuatlah suatu model riset operasi. Itu adalah peran dari model riset operasi, yaitu untuk menyederhanakan atau membuat suatu masalah yang sudah disederhanakan untuk merepresentasikan masalah sebenarnya agar lebih memudahkan untuk menemukan solusi pemecahan. Saya pikir demikian tentang bagaimana pembahasan kita dari materi pengantar riset operasi tersebut dengan 4 pokok bahasan utama, kemudian kita akhiri dengan kesimpulan. Demikian video presentasi saya tentang pengantar riset operasi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.